Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai barisan monoton. Di sini akan diberikan teorema pertama terkait dengan barisan monoton. Teoremanya kita dinamakan teorema kekonvergenan monoton. Bunyinya, suatu barisan bilangan real monoton jika konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Di sini kita bisa lihat bahwa barisan yang terbatas itu merupakan syarat cukup sekaligus syarat perlu suatu barisan monoton dikatakan konvergen. Apa artinya? Kita bisa menjamin suatu barisan itu konvergen asalkan barisan tersebut monoton dan juga terbatas, seperti itu. Lebih lanjut, di teorema ini diketahui bahwa kalau misalnya barisannya terbatas ke atas, bukan terbatas ke atas ya, maksudnya di sini barisan yang monoton naik dan terbatas ya, maksudnya di sini kalau Xn-nya itu adalah barisan terbatas yang merupakan barisan naik monoton, maka kita katakan limitnya adalah suprimumnya. Kemudian ketika barisan tersebut adalah barisan terbatas yang turun, barisan turun monoton atau monoton turun, maka limitnya adalah infimumnya. Kita berangkat untuk melihat buktinya. Untuk buktinya sendiri, kalau kita mau lihat dari arah kiri ke kanannya, jadi dari kiri kanannya kan seperti ini, barisan monoton konvergen. Ini barisan dari kiri kanannya, maka barisan tersebut, barisan itu terbatas. Saya kira ini cukup jelas. Kita tidak perlu lagi membuktikannya di sini karena ini sudah diberikan di teorema 322 bahwa setiap barisan yang konvergen maka berakibat barisan tersebut terbatas. Berarti yang perlu kita periksa adalah converse-nya atau dari kanan ke kirinya. Maksudnya itu kalau kita punya barisan monoton kemudian terbatas, apakah kalau kita punya barisan monoton terbatas ini, maka barisan tersebut itu konvergen. Itu yang akan kita periksa atau kita akan buktikan. Kita coba lihat buktinya. Di sini pertama kita akan memeriksa dulu untuk yang bagian A ini. Berarti kita bicaranya barisan monoton naik ya, monoton naik. Jadi di sini kita kerjakan dulu untuk barisan monoton naik, karena kan barisan monoton ada dua, ada yang naik, ada yang turun. Sekarang kita kerjakan dulu yang naik. Jadi yang mau dibuktikan itu kalau kita punya barisan naik kemudian terbatas juga, maka kita akan lihat apakah dia konvergen. Itu kan dari kanan ke kirinya atau converse dari yang ini, yang tadi yang telah jelas itu. Sekarang karena kita punya barisannya itu barisan terbatas, maka menurut definisi barisan terbatas pasti ada bilangan real M. Ini pasti ada bilangan real M, sehingga setiap sukunya itu kurang atau sama dengan M, atau untuk setiap n elemen asli Xn-nya kurang dari atau sama dengan M. Selanjutnya kita tinggal lihat barisan ini kan terbatas. Kemudian dia naik secara naik monoton lah, sehingga pasti dia terbatas ke bawah juga. Paling tidak dia terbatas ke bawah oleh suku pertamanya, jadi X1 ini kan lebih kecil sama dengan Xn untuk setiap n elemen asli, jadi dia yang paling kecil sehingga dia terbatas ke bawah dan M merupakan batas atasnya, sehingga kita katakan barisan Xn ini adalah barisan yang terbatas atau bisa dipandang sebagai himpunan terbatas. Sehingga menurut sifat kelengkapan maka haruslah barisan tersebut atau kita pandang himpunan itu punya suprimum. Itu sudah dijamin oleh sifat yang sebelumnya ketika mempelajari tentang suprimum dan infimum, sifat kelengkapan. Kita misalkan suprimumnya adalah X bintang yang ini. Kita akan tunjukkan bahwa X bintang ini adalah limit dari barisan Xn. Bagaimana menunjukkannya? Kita tinggal memanfaatkan bahwa X bintang ini adalah suprimum. Pertama, karena targetnya adalah menunjukkan X bintang ini adalah limitnya Xn, berarti target pembuktian kita kan seperti ini. Saya tuliskan dulu targetnya.
Mungkin di atas sini, di mana ya? Saya kasih warna biru di atas sini. Di sini saja ya. Kita hapus dulu yang ini. Targetnya saya mau tulis di sini. Nah, jadi targetnya itu seperti ini. Untuk setiap epsilon besar 0, ada K elemen asli, sehingga untuk setiap N elemen asli, jika N besar sama dengan K, maka berlaku ini Xn kurang X bintang itu kurang dari epsilon. Kan itu targetnya. Berarti langkah pertama adalah ambil sebarang epsilon ini. Kemudian kita tahu bahwa X bintang ini adalah suprimum. Apa artinya? Berarti kalau X bintang ini kita kurangi dengan epsilon, hasilnya bukan lagi suprimum. Ya, saya kira ini cukup jelas. Berarti X bintang ini kurang epsilon bukan lagi suprimum. Atau bahkan kita bisa katakan dia bukan lagi batas atasnya. Ini bukan lagi batas atasnya. Mengapa? Karena X bintang ini batas atas terkecil sesuai dengan definisi suprimum. Berarti kalau dikurangi sedikit dia bukan lagi batas atas dari himpunan ini atau barisan ini. Kemudian karena itu kita mampu menemukan suatu suku XK. Ini bisa dilihat dari definisi suprimum. Di definisi suprimum itu bisa dinyatakan dalam 4 bentuk. Pertama, yang penting memenuhi satu syarat dulu, dia harus batas atas dulu. Seperti itu. Atau ada juga yang bentuknya seperti ini. Atau langsung saja gunakan salah satu sifat yang ada di definisi suprimum. Karena X bintang suprimum, maka X bintang kurang epsilon itu bukan lagi batas atas. Kemudian karena dia bukan batas atas, maka pasti ada suku antara X bintang dengan si X bintang kurang epsilon itu. Ini. Saya kira ini cukup jelas. Berarti X bintang kurang epsilon itu kurang dari SK. Kemudian karena kita mengingat bahwa barisan ini barisan naik, berarti bentuknya nanti ini X bintang kurang epsilon kurang dari XK, ini kurang dari atau sama dengan Xn ini. Saya kira cukup jelas untuk yang ini. Kemudian ini pasti kurang dari sama dengan X bintang, karena X bintang itu suprimum, dan ini kurang dari X bintang tambah epsilon untuk semua N yang besar sama dengan K. Saya kira ini cukup jelas. Sehingga bentuk ini menggunakan sifat mutlak atau definisi mutlak yang seperti ini dapat yang ini. Dari sini berarti kita sudah membuktikan bahwa untuk sebarang epsilon ini, terdapat SK ini, ada SK atau ada K elemen asli ini, sehingga semua N yang besar sama dengan K atau ini juga bisa berlaku bahwa ini. Berarti disimpulkan bahwa X bintang ini adalah limit dari barisan Xn. Nah, kita lihat untuk yang kedua, ketika barisannya barisan turun, monoton turun ini, maka cara mengerjakannya itu gunakan saja sifat suprimum infimum. Kalau kita punya YN monoton turun, saya kira cukup jelas bahwa minusnya itu pasti monoton naik. Ini berarti minus Y itu adalah barisan yang naik monoton dan terbatas juga, karena tadi kan yang turun tadi memang diketahui memang terbatas ya di awal, bisa dianggap seperti itu, terbatas. Sehingga untuk menunjukkannya tinggal pakai yang A yang tadi ini, yang pertama. Di sini disimpulkan juga bahwa pasti ada suprimumnya, dan suprimumnya itu sama dengan YN. Menggunakan sifat suprimum infimum ini, kita gunakan sifatnya, berarti limit Y sama dengan minus limit X atau infimum dari YN. Saya kira ini cukup jelas untuk kita pahami.